Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia, kalimat suci, dan kalimat sempurna yang selalu kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Sempurna. Kalimat ini yang telah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memenuhi segala kebutuhan kita, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, menjadikannya sebagai suri tauladan atau menciplak hidupnya, cara makannya, minumnya, berpakaian, berumah tangga, bergaul, berekonomi, berpolitik, segala sesuatunya disuruh untuk mengikuti manusia terbaik ini. Dan juga perintah untuk mengucapkan salam ini adalah ibadah untuk setiap orang beriman, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan bahasan kita kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah berkahi pagi ini dan kita masuk ke hadis nomor 22 dan masih di bab yang sama, yaitu bab taubat. Hadis ini saya bacakan dulu seperti biasa, baru kita rincikan satu persatu. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang merupakan penuntun Ka'ab radhiyallahu anhu dari putra-putranya, tak kala Ka'ab mengalami kebutaan. Beliau berkata, saya mendengarkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk. Ka'ab berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin gazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Wa laqad shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawathaqna 'ala al-Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun adhkara fi an-nas minha. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخلف به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل يتماضى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مقموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عتفيه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ma alimna alaihi illa khaira. Jadi memang ini agak panjang hadisnya, diikuti saja bahasa Arabnya karena pelajarannya banyak sekali. Ini tentang perang Tabuk. فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 87 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لكن أؤتيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله تعالى عقبى الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد أجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. Tentu sampai sini Ibu sekalian perlu juga saya jelaskan ya. Kalau kita sedang membaca ayat Al-Quran ada pahalanya setiap huruf. Mendengarkan hadis juga ada pahalanya. Walaupun tidak sekelas dengan Al-Quran. Dan karena kita sedang belajar hadis, maka kita memang membaca. Di buku kita ini ada hadis cuma satu baris nanti. Ada hadis yang memang sampai sekian lembar. Dan memang hadis ini hadis yang paling panjang. Hadis ini hadis yang paling panjang. Dan memang dia sampai mencapai 2-3 lembar.
Tetapi termasuk adab kepada Nabi SAW kita baca. Ya. Nanti insya Allah ibu-ibu akan ikuti terjemahannya. Saya lanjutkan. Qala fa wallahi ma zalu yu'ayyibunani hatta aradtu an arja ila Rasulillah SAW fa ukadziba nafsi. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معه رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت ما من هما؟ قالوا مرارة بن ربيع الأمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكرتهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنقرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت بناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا تبطي من نبت أهل الشام مما قدم بالطعام يبيئه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك فقلت حين قرأته وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحكي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه فقال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما بي من حركتي إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك
فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليالي، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فحررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله تعالى علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، وعوف على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فقصيتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبثتهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك التوبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة كمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلئ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعد مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بكي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة الأسرى حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا.
إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه ذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزوة وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف الله واعتذر إليه فقبل منه. Hadis yang mulia ini, ibu-ibu sekalian, adalah hadis yang sangat agung berbicara dalam bab taubat. Dan ulama hadis mengatakan tidak ada hadis yang seagung ini. Karena hadis ini adalah pengakuan seorang sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tentang bagaimana dia bertaubat dan bagaimana prosesnya. Saya bacakan terjemahannya. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Dan Tabuk adalah sebuah lokasi yang sekarang masuk di negara Saudi, kurang lebih jaraknya dari Madinah 1000 km. Suatu hari, Nabi SAW mengajak seluruh sahabat laki-laki untuk ikut. Dan semuanya keluar, kecuali orang-orang munafik, dan ada 3 orang beriman yang tidak sempat ikut. 3 orang ini salah satunya Ka'ab bin Malik. Dan nanti kita sebutkan kenapa dia tidak ikut. Tabuk, pada saat mau terjadi peperangan, ibu-ibu sekalian, ini lagi puncak-puncaknya panas. Panas sekali. Jadi puncak-puncaknya panas, kan kalau di Madinah kita tarik sekarang, itu puncak panas bisa mencapai 55 derajat. Dari sisi lain, kalau musim panas lagi memuncak, maka semua perkebunan kurma akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi sahabat sudah menghadapi panas, lalu pekerjaan utama mereka adalah perkebunan kurma. Dan puncaknya panen. Mereka harus tinggalkan sebelum panen. Ini sebuah cobaan yang berat. Apalagi harus berperang, jihad. Dan selama ini peperangan yang paling jauh yang mereka jalani adalah peperangan ini. Perang Tabuk yang sampai mencapai 1000 km dari kota Madinah. Kata Ka'ab, aku tidak pernah tertinggal sama sekali dari Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan beliau. Peperangan apapun yang dipimpin kecuali perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badar, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicelah. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Sampai sini dulu di garis bawahi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan tentang peperangan yang lain yang dia tidak ikut, yaitu perang Badar. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak mengiklankan untuk perang. Beliau mengiklankan siapapun yang mau ikut boleh silahkan. Ini bukan peperangan tapi menyerang kafilah Quraisy. Kafilah diistilahkan ibu-ibu sekalian kalau 3 unta ke atas. Kalau kurang dari 3 unta tidak dikatakan kafilah. Waktu para sahabat diwajibkan hijrah ke Madinah oleh baginda Nabi SAW, dan ini perintah dari Allah tentunya, yang maha tinggi dan maha perkasa,
Maka banyak di antara sahabat Nabi yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, banyak yang lainnya kaya raya. Harta mereka semua dirampas oleh orang-orang Quraisy. Diambil rumahnya, perdagangannya, bahkan ada yang istrinya diambil, anaknya diambil karena mereka dalam keadaan kafir. Maka Nabi SAW begitu tiba di Madinah membentuk Sariyah. Sariyah ini pasukan-pasukan kecil di bawah 100 orang jumlahnya. Untuk menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Untuk menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Jadi untuk mengambil kembali harta muslimin yang telah direbut oleh mereka di Mekah. Dan selama itu kurang lebih ada 7 atau 8 penyerangan tidak pernah berhasil. Belum pernah berhasil. Sampai puncaknya ada satu kafilah Quraisy terdiri dari 2.500 unta dan banyak sekali harta di atasnya, dan secara kebetulan hikmah Allah di dalam kafilah itu semuanya itu isinya harta rampasan dari muslimin yang diambil oleh tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah. Ini semua mereka yang mencuri, mengambil harta-harta itu, dan ini tidak dibagikan oleh masyarakat umumnya tapi tokoh-tokoh masyarakatnya. Dengan hikmah Allah, kafilah ini 2.500 unta semuanya dari harta muslimin yang dirampas, yang dipegangi oleh pemimpin-pemimpin suku di Quraisy. Ringkas cerita, ibu-ibu sekalian, kafilah ini 2.500 unta biasanya didampingi dengan 500, 300 prajurit perang untuk mempertahankan. Tapi kali ini hanya 24 orang yang menjaga, dan juga nah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu salah satu kepala suku. Maka keluarlah Nabi SAW dari Madinah memimpin sendiri pada saat itu. Dan mengiklankan siapa di antara muslimin yang mau ikut, kami akan menyerang kafilahnya Quraisy. Ada 7 atau 8 sebelumnya upaya, tapi selalu gagal tentunya. Karena berhasil saja lolos ya orang-orang Quraisy. Dan juga selama ini Nabi SAW hanya membolehkan orang-orang muhajir saja. Yang dari Mekah saja yang boleh ikut. Orang asli Madinah nggak usah ikut karena mereka tidak ada hubungannya dengan harta itu. Tapi khusus yang terakhir ini, itu semua boleh ikut, siapa saja. Dari Madinah, dari Mekah boleh ikut. Karena menyerang orang-orang Quraisy. Terkumpullah karena ini bukan peperangan dan pilihan, maka akhirnya terkumpul 313 orang bersama Nabi SAW, 314. Dan ini tidak diprogramkan sama sekali. Begitu Nabi SAW keluar, tiba di wilayah Badr, ada satu gunung ibu-ibu sekalian. Gunung itu cukup besar. Kalau arah yang lebih dekat dengan Madinah, namanya Udwatid Dunya. Udwatid Dunya, sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Ada di sebelah gunung, itu namanya Udwatil Quswa. Waktu Nabi SAW tiba di lokasi ini, di Udwatid Dunya, rupanya kafilah Quraisy, Abu Sufyan sudah lolos. Namun Abu Sufyan tahu kalau Nabi SAW keluar dari Madinah. Supaya mereka bisa selamat, Abu Sufyan mengirim berita ke Mekah. Berita ke Mekah. Pada saat berita dikirim ke Mekah, orang-orang Mekah termasuk Abu Jahal mempersiapkan pasukan, dan akhirnya ringkas cerita terkumpul 1.000 orang. Prajurit perang terdiri dari 800 ekor kuda dan 200 ekor unta. Semuanya pasukan perang. Keluar, pasukan Quraisy sampai ke lokasi Udwatil Quswa di sebelah gunung. Pasukan muslimin di Udwatid Dunya di sebelah gunung yang sebelah. Tapi keduanya tidak saling tahu. Keduanya tidak saling tahu. Dengan hikmah Allah, mereka tidak saling tahu ini. Maka yang terjadi ibu-ibu sekalian, kafilah Quraisy, Abu Sufyan berhasil menaikkan kafilahnya di gunung-gunung, berhasil lolos. Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan Quraisy sudah tiba di lokasi itu. Sampai kata para ulama, perang Badar itu betul-betul tanda kutip ya, perang rekayasa Allah yang maha tinggi dan maha pemurah.
Nanti kita akan sebutkan ayatnya, bagaimana peperangan itu sangat luar biasa terjadi. Yang jelas, pada saat itu ibu-ibu sekalian, kafilah Quraisy berhasil lolos, lalu kemudian Abu Sufyan nyurat ke pasukan orang-orang Quraisy, sudah, saya sudah berhasil lolos, kalian pulang aja. Hampir seluruh pasukan mau pulang. Tetapi dengan hikmah Allah, rupanya Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aun umat ini, memotivasi pasukan, jangan balik, kita sudah tiba. Akhirnya mereka tinggal. Mereka nggak jadi balik lah. Terjadilah pada saat itu peperangan, ya, dengan hikmah Allah terjadi peperangan, dan orang-orang yang hadir di Badr dijamin bagi mereka surga. Dijamin bagi mereka surga. Sampai kata Nabi SAW pada saat pasukan akan bertemu, ya, kalau tidak ada seorang pun di antara kalian mati terbunuh di sini, di Badr, kecuali pasti masuk surga. Ada satu sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini mengatakan, bakhin, indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali. Coba ulangi. Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini di Badar, kemudian terbunuh kecuali pasti masuk surga. Ada jaminan. Maka akhirnya berkecamuklah peperangan, dan Abdullah ini lagi pegang 2 butir kurma. Kemudian dia makan dulu, pasukan lagi nyerang, dia makan. Begitu dia makan, dia mengatakan, sungguh kalau saya selesaikan makan kurma ini masih lama untuk masuk surga. Lalu kemudian dibuang sama dia, lalu dia masuk sampai terbunuh mati syahid. Perang Badar punya kisah sendiri. Kalau ibu-ibu kembali ke sirah, kajian saya di YouTube Sirah Nabawi Perang Badar, lebih lengkap daripada ini. Saya jelaskan berikut ayat-ayatnya dan prosesi kejadian yang unik terjadi pada saat itu. Tapi yang jelas, peperangan Nabi SAW Badar ini, karena tadinya bukan niat perang, niatnya hanya menyerang kafilah, maka tidak diwajibkan orang untuk hadir. Ini makna kalimatnya Ka'ab bin Malik tadi. Saya tidak pernah kehilangan peperangan Nabi SAW. Semuanya saya ikutin. Nabi suruh perang. Kecuali di Tabuk yang akan diceritakan sama dia sekarang. Apa sebabnya dia lupa, apa sebabnya dia nggak ikut. Dan Badar yang memang tidak ada orang yang diwajibkan ikut. Pada siapa saja yang mau ikut. Itu maknanya ya. Nanti insya Allah kalau Allah masih mudahkan waktunya, saya akan sebutkan di dalam surah Al-Anfal itu. Ayat tentang kisah tadi Udwatil Dunya dan Udwatil Quswa. Tetapi karena kita ya, Al-Anfal surah nomor 8. Kalau saya tidak salah itu ayatnya ayat 14 ya. Coba saya lihat dulu. Itu tentang kisah perang Badar. Tapi karena kita bukan menyebutkan kisah perang Badar, maka saya lebih fokus membahas nanti surah At-Taubah yang menjelaskan tentang perang Tabuk ya. Ada kalimat Udwatil Dunya dan Udwatil Quswa. Jadi mulai dari ayat 5. Kalau masalah perang Badar itu Al-Anfal surah nomor 8 ayat 5. Kalau tentang kisah Badar ya, ayat 5, ayat 6, ayat 7 gitu. 8, 9, 10 ini semua masih. Baik, saya bacakan ayat 5-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan keluar dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi ada orang-orang beriman memang kena dianggap pergi, menyerang, dan masih ada pilihan, boleh ikut, boleh nggak ikut, maka mereka banyak yang tidak ikut. Makanya yang keluar hanya 313 orang. Kemudian ayat 6-nya yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata
bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Jadi ceritanya di ayat kedua, di ayat ke-6 ini, waktu pasukan sudah ketemu antara pasukan Nabi SAW di sebelah gunung dengan pasukan Quraisy di sebelah. Nabi SAW sampaikan, ini di sebelah gunung ini sekarang ada pasukan Quraisy. Kita bukan lagi hadapin kafilah yang cuma dijaga 24 orang. Sekarang ini di sebelah gunung ada 1.000 orang. 1.000 orang pasukan perang. Jumlah sahabat 313 orang. Jadi cuma 30%. Dan keluar dari Madinah bukan niat perang. Maka mereka ada yang tidak pakai baju besi. Mereka ada yang cuma jalan kaki. Jadi tidak ada persiapan perang. Sementara pasukan Quraisy ini semuanya pasukan perang. Maka Nabi SAW bilang, apa pendapat kalian? Perang atau enggak? Abu Bakar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, apapun yang Allah perintahkan kepada anda, jalankan. Kami akan bersama dengan anda. Perang, pulang. Nabi SAW mengatakan terima kasih. Duduk Abu Bakar. Nabi bilang lagi, hai manusia, berikan pendapat. Umar berdiri, ya Rasulullah, seperti perkataan Abu Bakar. Lakukan apa yang Allah perintahkan pada anda. Kami akan pasti patuh. Perang, pulang. Nabi SAW terima kasih. Nabi mengatakan lagi, hai manusia, beritahukan pendapat kalian. Berdiri Mikdad. Mikdad ini terkenal satu orang punya kekuatan 1.000 orang di medan perang. Kuat sekali secara fisik, gitu kan. Sampai Umar bin Khattab selalu meletakkan Mikdad di pasukannya. Di bagian depan. Maka Mikdad bilang, ya Rasulullah, jangankan anda mengajak kami berperang melawan Quraisy yang 1.000 ini. Kalau anda mengajak kami ke Biraqal Jimat. Biraqal Jimat adalah sebuah lokasi antara Madinah sama Yaman. Biraqal Jimat, di situ ada 14 suku, semuanya benci Islam. Kata Al-Mikdad, ya Rasulullah, jangankan anda suruh kami lawan Quraisy yang 1.000 ini. Kalau anda suruh kami sekarang ke Biraqal Jimat, melewatin 14 suku, artinya 14 kali peperangan, melawan suku-suku itu sampai ke Biraqal Jimat, kami tidak akan mundur. Kami berperang. Karena beraninya Mikdad radhiyallahu anhu. Memang satu orang ini luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, terima kasih. Tapi Nabi masih bilang, berikan pendapat hai manusia. Orang semua bingung, sudah 3 orang dukung, tapi Nabi masih bilang begitu. Ternyata ada alasannya, karena 3 orang ini tiga-tiganya dari Mekah. Abu Bakar, Umar, dan Mikdad orang Mekah. Wajar mereka mau lawan Quraisy, karena hartanya dirampas kan gitu. Tahu ini musuh. Tapi Nabi sedang menunggu penduduk asli Madinah. Orang-orang Ansar, setuju nggak perang? Karena memang orang-orang Ansar pernah membaiat Nabi di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, akan membela Nabi dengan harta, dengan jiwa, dan juga itu melebihi daripada mereka membela keluarga mereka sendiri. Itu sudah jadi baiat, kesepakatan, janji setia. Tapi itu kalau Nabi di kota Madinah, sekarang di luar Madinah. Maka berdirilah Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang mulia dari Ansar, pimpinan mereka dari suku Aus, mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya anda menginginkan kami. Kata Nabi SAW, iya. Memang saya tunggu berita dari orang-orang Ansar. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, jangankan anda menyuruh kami menghadapi musuh. Kalau anda masuk ke dalam lautan pun, kami akan ikut bersama anda. Dan kami tidak akan pernah mengatakan, seperti yang dikatakan seperti dikatakan pengikut Musa kepada Musa. Waktu Nabi Musa alaihissalam selamat dari Fir'aun, Allah suruh bawa Bani Israel menyerang Palestina supaya masuk di Palestina gitu. Tapi mereka tidak mau. Mereka mengatakan, pergilah hai Musa kau berdua dengan Tuhanmu, perangi, kalau menang sampaikan ke kami. Jadi luar biasa kurang ajarnya mereka pada Nabi Musa pada saat itu. Kata Sa'ad, kami tidak akan ucapkan itu. Tapi kami akan ucapkan, pergilah engkau dengan Tuhanmu berdua dan kami akan bersama kalian berdua untuk memerangi musuh.
Maka bawalah kami ya Rasulullah dimanapun anda inginkan. Maka Nabi SAW pun gembira lalu mengatakan, sesungguhnya peperangan, ya, Allah telah menjanjikan padaku sekarang, Jibril datang membawa berita gembira, kalau kita bisa mendapatkan salah satu dari dua ini. Kalau bukan kita temukan kafilah dan kita akan dapat 2.500 unta itu semuanya, atau kita akan melawan pasukan, tapi pasukan ini juga akan kita menangkan, walaupun jumlah kita lebih sedikit. Janji dari Allah. Tapi waktu itu, orang-orang masih belum pernah berperang bersama Nabi SAW, peperangan yang langsung. Ini peperangan pertama mereka hadapi. Maka secara kejiwaan, banyak sahabat yang masih lebih suka kalau menyerang kafilah. Jangan pasukan. Karena kafilah sedikit yang jaga. Ini pasukan. Pada saat itu muslimin sempat menangkap ada 2 orang dari pasukan Quraisy. Mereka nggak tahu kalau di sebelah gunung ini ada Nabi. Cuma batas gunung saja. Dengan hikmah Allah mereka tidak tahu. Makanya dalam Al-Quran, dalam Al-Anfal, kalau kita bacakan lengkap ini, itu sebenarnya diceritakan bagaimana Allah telah mengatur peperangan itu. Karena kalau kalian janjian, kalian tidak akan berperang. Maka lewatlah 2 orang pasukan Quraisy ke tempat pasukan muslimin mau cari air. Mau minum, gak ada air. Mereka tidak tahu kalau ada pasukan. Lalu ditawan oleh muslimin. Waktu ditawan, digebukin. Kalian dari mana? Dari kafilah atau dari pasukan? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Jadi beberapa sahabat karena tidak mau berperang lawan pasukan, terus saja digebukin. Kalian pasti dari kafilah. Kalian pasti dari kafilah. Sampai karena kesakitan 2 orang ini mengatakan iya kami dari kafilah. Akhirnya Nabi SAW pimpin sholat. Habis sholat Nabi mengatakan sungguh aneh kalian ini. Pada saat kedua orang itu jujur, kalau mereka dari pasukan, kalian gebukin. Pada saat mereka bohong, mereka mengatakan kami dari kafilah, kalian membenarkan. Karena jiwa itu tuh masih belum mau berperang. Gitu kan. Ini peperangan mereka yang pertama. Maka akhirnya Nabi SAW meringkas cerita terjadi peperangan dan pada saat itu makna ayat Al-Anfal 6 tadi di sini bahwasanya ada sebagian orang-orang beriman tidak menyukainya. Maksudnya bukan tidak menyukai jalan bersama Nabi SAW, tapi tidak menyukai bertemu dengan pasukan Quraisy. Yang ayat 6 ya. Makanya dikatakan mereka membantahmu. Maksudnya di sini adalah mereka berdialog. Minta supaya semoga saja yang diserang adalah kafilah. Ayat 7-nya, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi, kafilah atau pasukan, adalah untukmu. Pasti kalian menang hai muslimin. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah yang untukmu. Maksudnya kafilah, bukan pasukan. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Maksudnya Allah memang sengaja mau membuat kalian bertemu dengan pasukan, lalu kalian menang, supaya jiwa kalian setelahnya mau berperang. Dan juga orang-orang kafir terpukul. Karena memang di perang Badar ibu-ibu sekalian, tokoh-tokoh Quraisy itu lebih dari 15 orang mati semua. Termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ini mati semua di perang Badar itu. Kata Allah, tujuannya Allah mempertemukan 2 pasukan ini liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dan Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil atau kesyirikan walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya. Tentu setelahnya ini ada ayat-ayat Al-Quran bicara tentang turunnya malaikat, ya, membantu mereka adanya adanya hujan yang turun di pasukan muslimin, turun hujan gerimis, lembut sekali, sehingga membuat malam itu pasukan muslimin tertidur semuanya. Di sebelah gunung turun hujan lebat, sehingga membuat musyrikin tidak ada yang bisa tidur malam itu. Berat semua baju-baju mereka, lalu becek tanah-tanah mereka, sehingga mereka sulit untuk jalan. Ya. Dan itu ada tentu disebutkan dalam Al-Quran di sini ya.
Itu di ayat Al-Anfal ayat 11-nya. Saya agak cepat di sini karena kita bukan bicara Badr ya. Kita bicara senang Tabuk ya. Maka itu di ayat 11-nya kalau ibu-ibu baca, itu Allah SWT menyebutkan, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman dirinya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit, gerimis tadi, untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati dan memperteguhkan dengannya telapak kakimu. Jadi lokasi muslimin kena hujan gerimis, padang pasir itu kalau kering, tanahnya cepat capek kita kalau jalan. Berat. Kalau dia terlalu becek juga berat jalan. Tapi kalau cuma dipercikin air sedikit itu jadi ringan kita jalan di atasnya. Maka di pasukan muslimin diturunkan hujan yang gerimis supaya langkah kaki mereka waktu lawan musuh itu mudah. Sementara orang-orang Quraisy dibuatkan sulit mereka untuk itu. Ya di ayat 42. Yang tadi saya janjikan itu tentang lokasi pasukan muslim di Udwatil Dunia, lebih dekat dengan Madinah dengan pasukan kafir di Udwatil Quswa. Sama Al-Anfal tapi ayat 42-nya langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war-rakbu asfala minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allah lasamiun alim. Ingatlah ketika hari kamu berada di pinggir lembah yang dekat, Udwatid Dunya, maksudnya lebih dekat dengan Madinah. Dan ketika mereka, pasukan Quraisy berada di pinggir lembah yang jauh, Udwatil Quswa, di sebelah gunung itu. Dan kafilah Quraisy Abu Sufyan tadi yang lagi dikejar muslimin, itu berada di dekat kalian, di bawah kalian, maksudnya sudah lewat dari kalian. Kata Allah, sekiranya kalian mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran itu, pastilah kalian tidak sependapat dalam menentukan pertempuran itu. Artinya kalau ini tiba-tiba saja Nabi bilang, ayo kita berperang lawan Quraisy, mungkin mereka tidak akan keluar. Tapi Allah, di sini dikatakan, Allah sengaja membuat itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan satu urusan yang mesti dilaksanakan. Maksudnya Allah berikan kemenangan kepada muslimin dan menghinakan orang-orang kafir. Yaitu agar orang-orang yang binasa itu, binasanya dengan keterangan yang nyata. Kalau ada orang mati dalam Islam berarti mati syahid, mati dalam keadaan kafir berarti masuk neraka. Agar orang hidup, kalaupun hidup, selamat dari peperangan, dia hidup dalam keimanan yang beriman, dan juga kalau dia meninggal, kalau dia hidup dalam keadaan kafir, jelas kekafirannya. Semua itu sungguhnya karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita tinggalkan dulu ini tentunya, karena kita akan bahas lanjutan hadisnya. Ini hanya karena ada kalimat di sini kata Ka'ab, saya ulangi, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk yang akan kita bahas nanti. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badar, sudah kita jelaskan perang Badar tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu, tidak ikut perang Badar yang dicela, maksudnya disalahkan. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Jelas sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Malam Aqabah, Aqabah ini nama tiang tempat jumrah. Ya, Jumrah Aqabah. Nah itu ada kejadian ya. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap kali musim haji selalu menggunakan kesempatan musim haji untuk berdakwah. Menyampaikan kepada jemaah haji yang datang tentang Islam. Karena mereka juga haji pada saat itu. Tapi hajinya mereka dengan kemusyrikan sambil sembah-sembah berhala. Gitu kan. Tapi haji hadir di Mina, di Muzdalifah dari zaman Ibrahim alaihissalam. Syariatnya kan dari zaman Ibrahim alaihissalam, dan penduduk Mekah mencampur baurkan antara syariat Ibrahim alaihissalam dengan kemusyrikan.
Tapi mereka hadir di Arafah, mereka hadir di Muzdalifah, mereka hadir di Mina seperti kita sekarang. Hanya saja mereka taruh berhala-berhala di setiap tempat ini untuk dijadikan perantara dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda mati. Ya. Maka di sini dikatakan malam Aqabah, maksudnya hari Aqabah itu pernah Nabi lagi berdiri di Aqabah, ada beberapa orang dari Madinah datang kemudian membaiat Nabi. Jadi ada dikenal dalam buku sejarah baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua. Janji setia di Aqabah pertama, janji setia di Aqabah yang kedua. Janji setia di Aqabah pertama itu terjadi ibu-ibu sekalian pada saat Nabi SAW bertemu dengan beberapa orang-orang Madinah lalu menawarkan Islam. Rupanya orang-orang Madinah ini mereka tinggal di Madinah bersama dengan komunitas orang-orang Yahudi. Saya pernah sebutkan nama 3 suku Yahudi di Madinah. Masih ingat gak? Anggap lupa, sudah apa boleh buat. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Ini pernah kita tulis dulu. Suku Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Harus cepat tulisnya. Qainuqa. Qainuqa. Ini kan bukan anak SD, harus didikte satu-satu. Qainuqa, kemudian Nadir, dan Quraidah. Ya, 3 suku. Andi ada papan tulis, saya tuliskan gitu kan. Tapi yang jelas 3 nama suku ini. Nah ini 3 suku Yahudi sekarang ini ditulis dalam buku-buku sejarah Islam karena mereka penduduk Madinah pada saat itu. Dan kebanyakan orang-orang Yahudi sekarang keturunan dari mereka ini. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Mereka iya, Quraidah. Pakai dha. Ya. Jadi 3 suku ini itu mendominasi penduduk Madinah 50%. Jadi 50% penduduk Madinah waktu itu dari orang Yahudi 3 suku ini. Sisanya 50% lagi dari turunan Arab asli Madinah. 2 suku, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Jadi waktu itu Madinah dihuni oleh 5 suku ini gitu ya. Aus dan Khazraj 50%, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah 50%. Nah, rupanya orang-orang Yahudi yang 3 suku ini, kenapa? Khazraj. Ya. Nanti ini setelah masuk Islam, Aus dan Khazraj namanya Ansar. Suku Ansar. Digabung jadi Ansar. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ini saya yakin kalau anak-anaknya ibu yang hadir sini langsung tahu ini. Hafal. Cuma ibu-ibunya punya penyakit al-malas. Baik, ada penyakit baru, al-lupa ini. Baik. Yang jelas, orang-orang Yahudi yang 3 suku ini, Bu, supaya mereka aman, dan ini selalu strateginya Yahudi sama. Mereka buat Aus dan Khazraj perang. Dikacauin. Jadi, suku Yahudi yang 3 ini, ada yang membiayai Aus, ada yang membiayai Ansar. Kasih senjata, suplai makanan, perang. Jadi kacau terus ini. Dan 3 suku Yahudi ini suka bilang kepada Aus dan Khazraj, nanti di kota ini akan keluar nabi terakhir. Di Madinah ini keluar nabi terakhir. Dan kami datang hijrah ke Madinah karena nunggu nabi itu. Dari dalam Taurat dan Injil disebutkan, tempat hijrahnya nabi terakhir itu kota yang bernama Yathrib. Yathrib itu nama lainnya kota Madinah. Dulu sebelum Islam. Tapi setelah Islam, Nabi SAW ganti menjadi Madinah atau Thabah atau Tayyibah. Dari namanya kota Madinah ada banyak. Maka kata orang-orang Yahudi kepada Aus dan Khazraj, di sini akan keluar Nabi terakhir nanti.
Dan kalau Nabi itu keluar, kami akan beriman padanya. Dan pada saat kami beriman, kami akan perangi kalian, hai Aus dan Khazraj. Dan pasti kami menang karena bersama kami Nabi. Seperti itulah. Orang-orang Aus dan Khazraj, mereka orang-orang musyrik, sembah berhala seperti orang Mekah. Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih menyembah berhala. Gitu kan? Namanya syirik. Mempartnerkan Allah dengan makhluk. Mereka bilang, ya Allah iya. Tapi sambil minta sama batu. Ada patung di rumahnya, dianggap, hai patung apa, dipanggil namanya dewa apa, mintalah kepada Allah, seperti itu. Atau minta langsung kepada patung. Ini Allah nggak butuh, nggak ada musyrikan. Seperti banyak orang sekarang yakin dengan jimat-jimat, dengan kuburan, benda mati semua. Seperti itulah kurang lebih. Maka orang-orang Ansar ikut haji, tapi mereka musyrikan seperti orang Mekah. Waktu mereka bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah, tempat jumrah yang pertama itu, kan ada Aqabah, ada Wusta, ada Sughra. Ya. Kita disuruh melontar besar, sedang, kecil. Tapi jangan bilang jumrah atau lontar setan ya, tidak ada setan di situ. Melontar bagian dari syariat, melontar batu. Cuma dulu kisahnya memang Ibrahim alaihissalam melempar batu di 3 titik itu, syaitan yang datang menggodanya pada saat dia mau menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ini panjang lagi ceritanya kalau kita rentet ke sana. Yang jelas Aus dan Khazraj ini sering dengar itu. Yahudi bilang nanti akan keluar nabi terakhir, kami akan perang dengan kalian. Waktu mereka lagi tiba di Aqabah, mereka lihat nabi lagi nyampein, saya utusan Allah, Allah menurunkan firman-Nya begini. Mereka duduk dengerin. Waktu mereka dengerin, mereka bilang satu sama yang lain, kayaknya ini orangnya yang Yahudi bilang nih. Sebelum Yahudi beriman, kita beriman duluan. Akhirnya berimanlah beberapa orang pada saat itu. Lalu mereka berikan janji setianya, namanya Baiat Aqabah pertama. Apa janji setianya? Mereka tidak berzina, mereka tidak bohong, apa-apa ya syariat yang sudah turun mereka jalankan. Pulanglah. Datang lagi baiat yang kedua, tahun depannya, musim haji yang setelahnya, datang lagi utusan yang lain. Utusan sekarang sudah berbeda. Mereka datang untuk mengajak Rasulullah ikut ke Madinah. Ya Rasulullah, di Mekah Anda ditolak, kami terima Anda di Madinah. Namanya janji setia Aqabah yang kedua. Nah, pada saat itu di janji setia Aqabah yang kedua, karena mereka sudah mau mengajak Nabi hijrah, maka Nabi butuh kepastian. Kata Nabi SAW, utus 12 orang saja, pemimpin-pemimpin kalian temui saya di nanti malam, di sini. Karena kalau malam di Aqabah, sudah nggak ada orang, sunyi. Mereka melontar di pagi hari sama siang hari. Malam mereka nggak melontar. Gitu. Maka yang terjadi, Nabi SAW janjian dengan 12 orang ini, salah satunya Ka'ab bin Malik. Yang sedang tokoh kita yang sedang menceritakan ini. Ya. Ka'ab bin Malik bilang, dan sebelumnya, maksudnya sebelum saya tinggalkan perang Tabuk, saya nggak ikut perang Tabuk ini, saya telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Apa isinya malam Aqabah itu? Nabi SAW bilang, kalau kalian mau saya hijrah ke Madinah, pindah tinggalkan Mekah, syaratnya bela saya dan agama ini melebihi diri kalian sendiri dan harta kalian juga keluarga kalian. Siap nggak? Jangan sampai saya pergi ke sana terus kalian biarkan nanti. Kalau siap saya pergi. Maka mereka pun sepakat mengatakan, baik ya Rasulullah. Kami membela Anda lebih dari diri kami. Keluarga kami, istri, anak kami pun Anda lebih dari kami dahulukan. Harta kami semua kami siap berikan. Yang penting Anda datang ke Madinah. Sebarkan Islam di Madinah. Gitu. Maka terjadilah kesepakatan malam Aqabah namanya. Nah, itu dianggap malam mulia, Bu ya. Kenapa? Karena kesepakatan yang mengubah sejarah dunia. Karena setelah itu Nabi akhirnya hijrah ke Madinah, kekuatan muslimin jadi kuat sampai merebut Mekah sampai tersebar seperti sekarang.
Itu dianggap malam penentuan. Ka'ab di sini tidak sempat hadir perang Tabuk. Nanti dia jelaskan sama dia apa alasannya. Tapi dia bilang, sebelum saya tinggalkan Tabuk tidak sempat hadir, saya sempat hadir loh. Dia lagi cerita nih. Di malam Aqabah bersama Rasulullah SAW. Sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Ya, jelas gitu lafadznya. Aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badr. Artinya malam itu lebih aku cintai daripada hadir di perang Badr. Karena luar biasa setelah itu. Perang Badr pun terjadi setelah baiat itu. Karena janji setia itu, Nabi hijrah ke Madinah terjadilah perang Badr. Artinya ini lebih mulia. Kata dia, aku tidak ingin kehadiranku malam itu digantikan dengan perang Badar. Kalau disuruh pilih, aku tetap pilih malam itu. Gitu. Ya. Aku tetap memilih malam itu. Kemudian kata dia, meskipun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Baiat Aqabah. Orang lebih banyak kenal perang Badar. Padahal sebenarnya perang Badar terjadi justru karena Baiat itu. Walaupun saya tidak sempat hadir di perang Tabuk, tapi saya hadir loh di malam Aqabah, itu lebih saya suka daripada perang Badar. Begitu bahasa dia. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW di perang Tabuk. Artinya di antara kisah hidupku yang paling berpengaruh, gitu kan, dalam hidupku ini dan berbekas adalah pada saat aku tertinggal tidak ikut di perang Tabuk. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Maksudnya daripada saat itu aku tidak sedang sakit. Aku tidak sedang miskin. Lagi sehat, lagi kuat. Dan belum ada, dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan lebih kuat dan lebih mampu sepanjang hidupku dibandingkan pada hari itu. Yang aku tidak sempat hadir perang. Artinya aku tidak punya uzur. Gak ada uzur ini. Tapi aku tidak hadir di Tabuk. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki 2 kendaraan. Namun di perang itu aku memilikinya. Sebelum ini, aku cuma punya 1 kuda. Tapi pada saat itu ekonomiku lagi bagus, fisikku lagi sehat. Sampai aku punya 2 ekor kuda. Artinya mampu ikut perang. Ya. Kata dia, Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju ke yang lainnya. Hingga pada perang itu, Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Sampai sini dulu Bu ya. Makna kalimat di sini dia mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasaran. Ini strategi perang Nabi. Jadi kalau Nabi SAW mau serang misalnya Mekah, nanti di peperangan Mekah juga begitu ya. Beliau jalan jauh, lawan arahnya. Jadi orang-orang tidak tahu kalau Nabi akan serang Mekah. Musuh tidak sempat siap, juga kalau ada orang yang mau memata-matain, mereka tidak tahu. Prajurit-prajurit pun tidak disampaikan. Nabi cuma bilang kita akan jihad, siap-siap, siap semuanya. Keluar-keluar, tunggu instruksi saja. Dan ini salah satu strategi. Makanya di sini Nabi SAW dikatakan selalu menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju ke yang lain. Artinya mengalihkan tempat lain. Hingga pada perang itu, maksudnya perang Tabuk, Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dengan musim yang sangat panas. Dan ini maksudnya adalah kecuali perang Tabuk. Nabi iklankan, kita akan ke Tabuk. Peperangan yang lain semua Nabi sembunyikan. Kecuali perang itu. Jadi jelas-jelas. Dan perlu ibu-ibu tahu, perang Tabuk, wilayah Tabuk waktu itu dikuasai oleh Romawi. Kekuatan Bizantium Romawi. Kekuatan yang menguasai setengah dunia pada saat itu. Jadi Nabi dengan pasukan yang kecil sebenarnya. Tapi mau menyerang ke sana. Menunjukkan kekuatan kaum muslimin.
Dan memang di perang Tabuk ini ibu sekalian, pada saat Nabi SAW tiba di sana, ya, itu Kaisar Romawi dengan para pendetanya bermusyawarah. Jumlah Nabi SAW tidak banyak, 1.000 orang saja, sekian. Pada saat itu, orang-orang Romawi tidak berani menghadapi Nabi. Karena setelah mereka musyawarah, para pendeta mengatakan, kami tahu ini zaman keluarnya Nabi. Dan kalau betul dia Nabi, kita tidak akan pernah bisa menang. Lebih baik gak usah dihadapi. Maka Nabi SAW menunggu di wilayah Tabuk sebulan. Menguasai wilayah itu sebulan. Menunjukkan kekuatan muslimin, baru pulang ke Madinah. Tentu di sini di kisah kita tidak diceritakan, ini saya sampaikan saja. Kemudian dikatakan di sini, pada saat itu sangat panas, maksudnya musim panas yang luar biasa, dan saya sudah jelaskan tadi di awal. Dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir, ada footnote nomor 47 di bawah. Yakni daratan yang sedikit airnya. Ia dinamakan mafaza atau tempat keselamatan. Adalah sebagai rasa optimisme dan harapan. Sebab sedikit sekali orang yang selamat dari padang pasir. Di antara Madinah dan Tabuk terdapat beberapa padang pasir. Jadi orang dulu itu kalau jalan di padang pasir, mereka sudah tahu lebih banyak persentase meninggalnya daripada hidupnya. Karena di padang pasir itu bisa kehilangan arah, bisa ada binatang buas, kehabisan air bisa mati. Kalau malam tidur tidak bisa terlindungi, padang pasir terbuka semuanya. Ya. Sementara antara Madinah sama Tabuk itu akan melalui beberapa padang pasir. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar, karena jumlah Romawi waktu itu di Tabuk, kurang lebih prajurit perangnya 250.000 orang. Pasukan Nabi SAW 1.000 lebih saja. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius, agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Jadi satunya peperangan yang Nabi iklankan ke Tabuk, arah jalan kita jelas ke sana. Ya, ini adalah perang Tabuk saja. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak, dan mereka tidak didaftar dalam buku induk, maksudnya buku induk negara, maksudnya tidak dijumlah lagi, siapa saja mau ikut-ikut. Gitu. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang, semuanya ikut, ini kesempatan. Gitu kan? Kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskan. Jadi yang tidak ikut hanya orang-orang yang mungkin menganggap wahyu tidak akan bongkar nih. Orang-orang munafik sengaja tidak ikut. Nanti ada sekitar 80 orang sekian yang tidak ikut. Ya. Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Artinya sudah sebentar lagi panen. Sampai orang-orang munafik mengatakan, hai muslimin, kalian mau pergi perang, ikut ke Tabuk, jaraknya jauh, lagi panas, dan ini sebentar lagi panen. Siapa yang mau panen nih di kebun kalian? Digoda seperti itulah. Maka aku lebih cenderung kepadanya. Maksudnya kepada panen kurma daripada peperangan. Kata Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas. Dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Akhirnya aku berpikir untuk ikut perang. Tetapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Maksudnya tidak siap-siapin kudanya, tidak siapin pedangnya, tidak siapin tombaknya, baju perang. Saya tidak persiapkan apa-apa, kata dia. Dan aku berkata, aku bisa melakukan kapan saja. Begitulah keenggangan terus menyergapku hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Tanpa sebab. Dia bilang begitu saya tiba-tiba terjadi. Kemudian aku beranjak. Lalu aku kembali lagi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu berlangsung terus saja padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang. Aku bertekad untuk berangkat menyusul mereka. Andai saja aku melakukan saat itu. Maksudnya, ini kan dia cerita setelah peperangan terjadi. Dia ceritain penyesalannya.
Waktu itu sebenarnya aku sempat mau nyusul. Waktu Nabi sudah keluar dari Madinah, aku mau nyusul. Tapi aku tidak lakukan. Andai saja aku melakukannya. Namun, kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia, setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih. Karena aku tidak melihat seorang panutan untukku. Footnote nomor 48 di bawah, yakni teladan atau orang sepertiku yang keberadaannya bisa sedikit meringankan kesedihanku. Jadi setelah pasukan jauh, si Ka'ab sudah tidak tahu di mana arah pasukan, maka dia bilang, saya tiba-tiba jadi sedih. Waktu saya keluar di Madinah, Madinah kosong. Nggak ada orang. Nggak ada panutanku, maksudnya tidak ada orang yang bisa aku contohi. Siapa tahu ada di Madinah orang soleh juga yang tidak ikut gitu. Kemudian dikatakan, aku merasa sedih karena aku tidak melihat seorang panutan untukku. Kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya. Kecuali orang-orang munafik ada kelihatan di Madinah. Memang sudah ketahuan orang-orangnya. Atau orang yang diterima uzurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah. Misal cacat, orang tua, perempuan, anak-anak. Itu yang saja terlihat di Madinah. Madinah kosong. Semua laki-laki yang kuat ikut. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Jadi selama perjalanan Nabi nggak nanya-nanya. Biasanya Nabi itu tradisinya SAW kalau habis sholat pasti nanya mana si fulan, mana si fulan. Nabi hafal semua nama sahabatnya. Kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang tidak terlihat dicari tahu informasinya. Dalam peperangan lebih-lebih lagi Nabi absen semuanya. Mana si fulan, dan Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Biasanya Nabi tanya. Kata dia, waktu sudah pulang pasukan, dia tanya, apakah Nabi tanya tentang saya? Para sahabat bilang, selama perjalanan tidak ada. Tapi waktu tiba di Tabuk, ditanya. Lalu beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan pada saat sudah tiba di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kenapa dia nggak ada nih? Maka salah seorang dari Bani Salamah, suku anak-anak cabang dari Aus dan Khazraj ya, di Madinah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kepada kedua sisi tubuhnya. Ini orang Arab biasa mengatakan, tidak ada uzurnya ya Rasulullah. Tapi bahasa santun, yang nahan dia cuma bajunya. Artinya tidak ada yang bisa, baju kan tidak bisa nahan orang. Tapi hanya itu saja. Dan kedua sisi tubuhnya artinya tubuhnya ringan, bisa pergi. Cuma dia tidak ikut. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Maksudnya Mu'adz bin Jabal membela Ka'ab bin Malik. Ya. Dia bilang sama sahabat ini, buruk yang kamu ucapkan itu. Karena kami tidak tahu ya Rasulullah kecuali kebaikan. Ka'ab bin Malik ini orang soleh. Sholat malamnya, sholatnya, semua sedekahnya luar biasa. Kami tidak tahu kecuali kebaikan. Maka Rasulullah SAW diam. Tak kala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang-ambing oleh fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu adalah Abu Khaythamah. Ternyata benar, dia adalah Abu Khaythamah Al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Dan itu ada footnote nomor 50. Mereka menghina dan mencelanya dengan mengatakan Allah tidak memerlukan saknya orang ini. Sak itu timbangan kurma, takaran kurma. Satu sak kurang lebih 2,5 kilo. Jadi orang-orang dulu kalau mau bersedekah dia istilahkan saya sedekah 1 sak, 2 sak, 5 sak. Nabi SAW pernah hutang 20 sak kurma dari orang pendeta Yahudi, gitu kan? Jadi itu takaran mereka, takaran 1 sak. Jadi ternyata ada orang yang nyusul pasukan, berhasil sampai di Tabuk, namanya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini adalah salah satu sahabat dari Ansar yang waktu dia menyumbang, waktu orang mau perang, orang kan semua nyumbang emas, nyumbang kuda, nyumbang unta, nyumbang pedang. Abu Khaythamah karena gak punya apa-apa nyumbang dengan 1 sak kurma. Itu yang dia punya. Dan orang-orang munafik menghina itu. Makanya Ka'ab menceritakan. Ka'ab berkata, tak kalah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk.
Sebulan kemudian, karena 1 bulan Nabi tunggu di sana, pulang, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta. Maksudnya aku tiba-tiba ingin berdusta. Terlintas di hatiku itu. Dan berkata, dengan apa aku bisa lolos dari kemurkahannya bila beliau besok? Mulai berpikir kira-kira apa yang harus aku lakukan ya, apa yang harus aku ucapkan. Untuk hal itu aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluargaku. Kira-kira apa nih alasanku besok kalau Nabi tanya? Kenapa sih Nabi tanya nih? Maka tak kala diberitahukan bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah, hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil. Yang tadi mau dusta, udah nggak ada, buyar semua. Hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap apa? Jujur pada beliau. Nanti akan kita ambil pelajaran diantaranya, jujur ini luar biasa hasilnya. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya, dan biasanya apabila beliau pulang dari safar, ini hukum lain lagi. Beliau SAW memulai dengan masjid. Beliau melakukan sholat 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang-orang. Jadi namanya sholat sunnah tiba safar. Ya. Setiap tiba safar, Nabi sebelum pulang ke rumah, ke masjid sholat 2 rakaat dulu. Jadi kayak kita tiba di bandara, mampir musola, sholat 2 rakaat, niatnya dalam hati, sholat datang dari safar. Ya. Ini tradisi Nabi SAW. Ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan udurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah kurang lebih 80 orang. Maka beliau menerima lahirnya mereka. Jadi orang-orang munafik pada datang, ya Rasulullah maafin kami betul-betul tidak bisa pergi karena ada yang bilang lupa, ada yang bilang istrinya sakit, ada yang bilang anaknya sakit, bohong semua ini. 80 orang munafik ini semuanya bohong. Maka Nabi SAW menerima lahir mereka. Maksudnya apa yang mereka ucapin saja. Membaiat mereka, mengatakan baiklah, selama kalian masih tetap muslim, dan memohon ampun untuk mereka, serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah. Hingga aku yang datang, kata Ka'ab. Tak kala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang sedang marah. Kemudian beliau berkata, kemarilah. Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau berkata kepadaku, apa yang membuatmu tidak ikut serta berperang? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu? Ada tunggangan baru kamu. Kenapa nggak pakai berperang? Ka'ab berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya atau aku, lebih baik sebenarnya aku semua saja ya. Jadi karena sudah dipakai aku tadi sebelumnya, sesungguhnya aku demi Allah seandainya aku duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti aku yakin bahwa aku akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan. Maksudnya aku bisa bohongin. Karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Di situ footnote nomor 51, yakni kefasihan, kelancaran, dan keahlian dalam berbicara. Ka'ab bin Malik terkenal orang yang cerdas. Akan tetapi demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini aku menceritakan kepada Anda cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti menjadikan Anda murka kepadaku. Akan turun wahyu membongkar itu. Dan betul nanti akan kita baca ada turun ayat membongkar itu. Dan apabila aku menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepadaku karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran ini, aku mengharap akibat yang baik dari Allah. Footnote nomor 52 di bawah, maksudnya akibat yang baik berupa diterimanya taubat aku oleh Allah dan keridhaan Rasulullah SAW kepadaku. Dan karena kejujurannya lah Allah benar-benar menerima taubatnya nanti. Demi Allah, aku tidak memiliki uzur. Jujur dia, ya Rasulullah tidak ada uzur. Sehat, kuat, harta ada. Tiba-tiba aja aku malas gitu. Apa adanya sampaikan, ngaku. Demi Allah, aku tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika aku absen dari perang Tabuk ini bersama Anda. Kata Ka'ab, maka Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini
Tadi kan ada 80 orang dusta semua tuh. Ka'ab datang. Kata Nabi, adapun orang ini ditunjuk depan para sahabat. Maka dia telah berkata jujur. Maka berdirilah. Ya, maksudnya pulanglah ke rumahmu hingga Allah memberikan keputusan tentangmu. Nanti akan turun wahyu mengingatkan. Kau diterima tobatmu atau tidak. Kenapa nggak ikut perang? Nggak ada alasan, Rasulullah panggil. Beberapa orang dari Bani Salama berjalan mengikutiku. Mereka mengatakan kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini. Ternyata engkau tidak mampu mengajukan udzur kepada Rasulullah SAW seperti udzur yang diajukan oleh orang-orang lain yang absen. Padahal istighfar Rasulullah SAW untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu. Karena Nabi SAW tadi bilang kepada orang-orang munafik, ya sudahlah, semoga Allah ampuni kalian. Kata orang-orang Bani Salama kepada Ka'ab, tadi kalau kau mengaku saja, bilang saja apa, udzur bohong, gitu kan? Maka Nabi akan istighfar untukmu. Ka'ab berkata, demi Allah, mereka terus mencelaku hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah SAW untuk mendustakan diriku. Kemudian aku katakan kepada mereka, apakah ada seseorang yang mengalami hal seperti ini denganku? Ada enggak penduduk Madinah, bukan orang munafik, yang juga tidak ikut perang selain aku? Mereka menjawab, iya, ada 2 orang lagi yang mengalami hal seperti ini bersamamu. Mereka mengatakan sama dengan apa yang kamu katakan dan dijawab dengan jawaban yang sama yang diberikan kepadamu. Ternyata selain Ka'ab ada 2 orang lagi. Ka'ab berkata, aku bertanya, siapa mereka? Siapa 2 orang itu yang tidak ikut? Kata mereka, Murarah bin Ar-Rabi al-Umari atau Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ka'ab berkata, ternyata mereka menyebutkan 2 nama orang saleh. 2 ini terkenal saleh. Dan yang lebih hebat lagi, 2-duanya telah ikut dalam perang Badar. Artinya dapat jaminan surga. Gitu kan? Ini juga tidak ikut perang. Yang tidak ikut dalam perang Badar dan pada diri mereka ada keteladanan. Artinya orang soleh, nggak mungkin mereka tidak ikut. Pasti ada sebabnya. Ka'ab berkata, maka aku pergi kepada mereka ketika mereka menyebut 2 orang itu kepadaku. Rasulullah SAW, maksudnya Ka'ab pergi menemui 2 orang itu. Ya. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. 3 orang khususnya, seluruh Madinah nggak boleh ada yang ajak ngomong. Dari sekian banyak orang yang tidak ikut perang, orang-orang munafik dibiarin aja. Tapi 3 orang ini karena mereka orang beriman malah dihukum. Nggak boleh ada yang bicara. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Atau dia berkata mereka berubah sikapnya kepada kami. Sehingga menurutku bumi ini telah berubah. Seakan-akan tidak enak lagi, sudah nggak nyaman. Semua sekitarnya tidak ada yang salam, nggak ada yang jawab salam, nggak ada yang ngajak ngomong. Bumi ini bukan bumi yang aku kenal. Kami mengalami suasana seperti itu selama 50 malam. Adapun 2 orang sahabatku, maksudnya tadi 2 orang itu adalah Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah. Yang soleh tadi. Maka mereka merasa minder dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. Adapun aku adalah yang termuda dan yang paling tegar. Aku keluar rumah menghadiri sholat jamaah bersama kaum muslimin, berkeliling di pasar, namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majelisnya setelah sholat. Maka aku berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Jadi Ka'ab tidak dengar jawaban. Biasanya Nabi kalau disalam, Assalamualaikum, Nabi jawab, Waalaikumsalam, ada suara. Ini tidak ada jawaban dari Nabi. Ka'ab lihat ke bibir Nabi, gerak enggak ya? Gitu. Jadi dia ceritakan detail ini. Kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau. Dan apabila aku sudah mulai sholat, beliau memandangku. Jadi kalau Ka'ab lagi sholat, Nabi lihat. Tapi kalau lagi dia lihat karena Nabi buang muka. Apabila aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan wajahnya dariku. Hingga ketika isolasi, ya, ini maksudnya mungkin lebih tepatnya pemboikotan, ya. Isolasi berarti di lakban.
Ketika pemboikotan kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Dia adalah putra pamanku. Jadi waktu itu ada perkebunan Abu Qatadah, kurma. Maka karena tidak boleh masuk dari pintu utama, Abu Qatadah nggak mau temuin Ka'ab. Nggak ada orang Madinah mau ajak ngomong nih. Dia bilang saya masuk secara paksa, manjat dari temboknya. Karena ini sepupunya, ya, sepupunya sendiri. Dia adalah putra pamanku dan orang yang paling aku cintai. Sahabat dekat, selain sepupu, sahabat dekat. Aku mengucapkan salam kepadanya, tapi demi Allah dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maksudnya, bukankah kau tahu aku sebenarnya orang mukmin? Gitu kan? Maka dia diam, tetap gak mau jawab. Lalu aku ulangi lagi dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, namun dia tetap diam. Kemudian aku ulangi lagi, aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, maka dia berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Maka kedua mataku pun berlinang air mata. Aku pun segera berbalik, pergi hingga aku memanjat tembok. Jadi nggak lewat pintu utama, karena tadi tidak disuruh masuk. Tak kala aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata, siapa yang bisa menunjukkanku ya, Ka'ab bin Malik? Jadi ada orang dari negeri Syam datang, bawa surat. Tak kala aku berjalan di Madinah, di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata, siapa yang bisa menunjukkan kepada Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang langsung menunjukkannya kepadaku. Hingga dia mendatangiku lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini adalah raja Arab tapi kafir. Rupanya sampai keluar Madinah ini terdengar ada 3 orang yang tidak ikut perang, gitu kan, dan diboikot. Tapi karena di antara 3 orang tadi Ka'ab ini yang paling tegar, tetap interaksi sama orang. Kalau tadi si Murarah sama si ya, Hilal itu sembunyi di rumah, nangis saja terus tiap hari. Sholatnya pun mereka sholat di rumah, gitu kan. Maka Raja Ghassan ini dia tahu ini Ka'ab bin Malik punya kedudukan. Dia fasih dalam berbicara, berani dalam berperang, orangnya juga suka berkorban. Maka suratnya isinya begini, dan aku adalah orang yang paling pandai menulis dan membaca pada saat itu. Maka aku baca surat itu, ternyata isinya, amma ba'd, maksudnya setelah ini, ya. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu, maksudnya Rasulullah SAW, telah mencampakkanmu. Padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri hina dan tersia-sia. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu. Gabung sama kami, sudah kafir aja. Gitulah. Ketika aku membacanya, aku berkata, ini juga bagian dari cobaan. Maka aku menuju ke tungku api untuk bakar roti pada saat itu. Ada putun nomor 54, yakni tungku tempat membuat roti. Dan membakar surat tadi. Ini lagi ada masalah, ini tawarin lagi yang lain. Gitu kan. Biasanya orang gitu, habis berzina dia ketakutan tuh. Ada lagi orang telepon, ajak lagi zina lain. Solusinya apa? Matiin teleponnya. Ini dibakar suratnya, ini ngajak masalah baru ini. Kemudian hingga tak kala telah berlalu 40 hari dari 50 hari dan wahyu tidak kunjung turun juga, utusan Rasulullah SAW mendatangi lalu dia berkata, jadi sudah 40 hari wahyu nggak turun. Biasanya ada kasus baru terjadi hari ini, siang sudah turun wahyu. Kadang-kadang waktu itu juga, kadang-kadang sehari. Ya maksimal mungkin berapa hari sudah turun wahyu. Ini sudah 40 hari nggak ada wahyu dari langit. Jadi tidak ada pemberitahuan, gitu kan? Maka datang perintah baru dari Nabi apa? Ini lebih berat lagi. Utusan Nabi datang, sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu agar kau menjauhi istrimu. Gak boleh berhubungan badan. Jauhi istrimu. Ya. Aku berkata, apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus aku perbuat? Perintah maksudnya jauhi ini suruh ceraikan atau hanya tidak boleh sentuh? Maka dia berkata utusan Rasulullah, tidak.
Tidak cerai, tapi jauhi dia dan jangan mendekatinya. Orang Arab menggunakan bahasa santun, jangan dekati, maksudnya jangan gauli, ya. Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku juga pesan yang serupa. Dua orang tadi yang itu juga nggak boleh sentuh istrinya juga, gitu kan. Dikatakan di sini, maka aku katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Jadi lihat bagaimana ikhlasnya Ka'ab menerima ini. Dia tahu dia salah, tapi dia sabarin, udah, hukuman apapun saya sedia. Maka istri Hilal bin Umayyah, siapa Hilal ini? Salah satu tadi dari 3 orang itu. Ada satu orang namanya Hilal, yang nangis saja di rumahnya. Maka istri Hilal datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah, suamiku ini, yang sedang diboikot nih, adalah orang tua yang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Dan dia tidak memiliki pembantu. Apakah Anda keberatan bila aku melayaninya? Makannya, minumnya, cuci bajunya. Tetap bisa enggak? Beliau mengatakan, tidak keberatan. Tapi jangan sampai dia mendekatimu. Enggak boleh sentuhan. Hukum begitu pada saat itu. Enggak boleh. Maka dia berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Kata istrinya Hilal tadi, ya Rasulullah, Hilal sudah nggak butuh biologis. Sudah sangat tua. Dan demi Allah, dia terus-menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, bagaimana kalau engkau juga meminta izin? Maksudnya kembali kepada Ka'ab bin Malik. Waktu ternyata Nabi izinkan istrinya Hilal tetap melayani, ya dengan, maka sebagian keluarga Ka'ab datang berkata kepada Ka'ab, bagaimana kalau kau juga meminta izin kepada Rasulullah tentang istrimu, supaya istrimu juga tetap bisa melayanimu. Jangan suruh pulang ke rumah orang tuanya, karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maka aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW jika aku meminta izin kepada beliau tentang istriku. Karena aku adalah laki-laki yang masih muda, maka aku tetap menjalani hidup seperti ini selama 10 malam hingga genaplah bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami. Kemudian aku sholat subuh pada pagi hari yang ke-50 di atas atap salah satu rumah kami, maksudnya rumah penduduk Madinah, ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang kami, sementara maksudnya duduk dalam kondisi jiwaku tertekan, gak ada yang ngajak ngomong, 50 hari diboikot. Sementara jiwaku yang terasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagiku, padahal bumi itu luas. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak dengan suara keras dari atas gunung Sala. Dan gunung Sala ini, ya, itu adalah salah satu gunung di Madinah untuk menyampaikan iklan, informasi. Karena gunungnya bukit lah ya, bukan gunung, bukit yang bisa orang muda naik dan suaranya lebih terdengar pada saat teriak dari situ. Dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka aku langsung menyungkur sujud dan aku tahu bahwa jalan keluar telah datang. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah yang maha tinggi dan maha suci menerima taubat kami ketika beliau selesai sholat subuh. Sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami. Kepada kedua sahabatku pun telah ada orang-orang yang memberikan kabar gembira. Ada seseorang yang menunggangi kuda dengan kencang menujuku, dan ada lagi dari Bani Aslam yang lari menujuku. Dia naik ke atas gunung dan suara itu lebih cepat daripada kuda. Maksudnya sampai kepadaku. Tak kala orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira, aku langsung melepas 2 pakaianku untuknya. Jadi kasih hadiah karena orang ini bawa berita gembira. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah ya. Kalau ada yang sampaikan berita gembira, kita titipin hadiah. Misal kalau laki-laki misalnya istri yang melahirkan terus datang dokternya mengatakan baru melahirkan anak perempuan, anak laki-laki. Itu sunnahnya sebenarnya dia berikan hadiah. Lalu aku pakaikan keduanya kepadanya. Karena gembiranya bajunya dibuka. Baju luar dan baju dalamnya dibuka dikasih ke orang itu.
Lalu aku meminjam 2 pakaian dan memakainya. Dan aku berangkat menuju Rasulullah SAW. Maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuiku. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah. Mereka mengucapkan kepadaku, semoga penerimaan Allah atas taubatmu membuatmu bahagia. Hingga aku masuk masjid. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat. Berjalan dengan cepat, setengah berlari, hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau. Dan Ka'ab tidak pernah melupakan perbuatan Talha itu. Dia termasuk berita gembira, kalau memang Allah terima taubat ada berita gembira, kita ucapkan selamat pada orang itu. Misal dia dulu buruk, sekarang dia sudah berubah. Selamat ya, sudah masuk ke dalam jalurnya orang-orang beriman lah. Gitu. Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri karena gembira. Bergembiralah kata Nabi dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Aku bertanya, apakah dari Anda berita ini wahai Rasulullah atau dari Allah? Maka beliau menjawab, tidak, akan tetapi dari Allah yang maha tinggi dan maha suci. Apabila Rasulullah SAW bergembira, kata Ka'ab, wajahnya bersinar seolah-olah wajah beliau adalah sepotong rembulan. Dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka tak kala aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku adalah aku akan mengeluarkan harta aku, ya, atau hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu. Jangan semua kau sedekahkan, tahan buat keperluanmu, karena itu lebih baik untukmu. Maka aku berkata, sesungguhnya aku menahan bagianku yang ada di Khaybar. Karena pernah dia ikut di perang Khaybar, kaya raya, banyak harta, kebun-kebun kurma jadi harta miliknya. Maka dia bilang, selain Khaybar aku sedekahkan semuanya. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah yang maha tinggi menyelamatkanku karena kejujuran. Dan sebagai bukti kebenaran taubatku, aku tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama aku masih hidup. Mulai hari ini tidak ada kedustaan ya Rasulullah. Jujur semuanya. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah SAW yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Artinya aku tidak melihat lagi semenjak hari itu kebahagiaan dan kesempurnaan iman yang dimiliki oleh orang selain kejujuran yang telah aku lakukan sehingga aku selamat. Demi Allah, aku tidak pernah menyengaja sesekalipun untuk berdusta. Aku tidak pernah sengaja sekalipun untuk berdusta semenjak hal tersebut aku katakan kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan aku benar-benar berharap kepada Allah yang maha tinggi agar menjagaku dalam sisa hidupku. Ka'ab berkata, maka Allah menurunkan firman-Nya. Surah At-Taubah 117 sampai 119. 117 sampai 119 yang punya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Ya, jadi waktu Nabi minta agar hamba-hambanya dimaafkan, ya, sahabat-sahabatnya, maka Allah terima. Orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, semua Allah maafkan kesalahannya. Sampai pada ayat, sesungguhnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang. Jadi Allah turunkan begitu firman-Nya. Dalam surah At-Taubah kalau ibu-ibu buka ayatnya, memang wa'alath thalathati. Dan terhadap 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik. Di ayat ini turun kepada mereka. Yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas. Sampai pada ayat, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ka'ab berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan
hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku bisa binasa kalau aku dusta. Sebagaimana orang-orang yang telah berdusta, jadi 80 orang tadi yang dusta semua itu, Allah turunkan firman-Nya, membongkar mereka. Ya. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada seseorang. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah 95-96, tadi sudah kita bacakan ayatnya, ini tinggal terjemahannya. Kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah apabila kalian kembali kepada mereka. Perang dari pulang Tabuk, pasti mereka sumpah dusta nanti, para munafik. Karena sesungguhnya ya, mereka itu adalah najis. Jadi maksud najis adalah kotor. Footnote nomor 56, karena buruknya hati mereka, para orang munafik ya. Dan tempat mereka adalah Jahannam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Tapi jika sekiranya kalian ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Ka'ab berkata, urusan kami bertiga ditangguhkan di antara perkara orang-orang yang alasan mereka telah diterima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada beliau. Dan beliau pun membaiat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Sementara Rasulullah SAW menunda urusan kami bertiga hingga Allah Ta'ala memutuskan perkara kami dengan putusan di atas. Allah berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Maksudnya 80 orang itu berdusta di hadapan Nabi SAW sehingga akhirnya Nabi terima saja. Ternyata ayat Al-Quran datang menghardik mereka. 80 orang itu. Dan kami ditangguhkan karena kami mengaku jujur. Tidak ada udzur. Gitu kan? Tapi Allah justru memuji dengan firman-Nya. Surah At-Taubah 117 tadi. Yang dimaksudkan dengan kami ditangguhkan adalah bukan ketidakikutsertaan kami dari peperangan. Tapi penangguhan dan penundaan Nabi SAW terhadap urusan kami dari orang-orang yang telah bersumpah dan mengajukan udzurnya kepada beliau. Dan beliau pun menerimanya. Saya akan sebutkan di sini ada tambahan riwayat ya. Dalam satu riwayat, masih lanjutan bahasan kita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabukin yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Bahwasanya Nabi SAW berangkat dalam perang Tabuk pada hari Kamis dan beliau paling suka kalau safar di hari Kamis. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan wa kana la yakdumu min safarin illa naharan fid duha fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'ataini thumma jalasa fi. Beliau tidak tiba dari safar melainkan pada waktu siang. Ya, Nabi SAW suka safar hari Kamis. Kalau datang pun pulang selalu pilih tibahnya di kota Madinah itu siang hari. Ya, di siang hari. Beliau memulai dengan masjid terlebih dahulu. Beliau sholat 2 rakaat kemudian duduk di dalamnya. Baik. Ini hadis kita yang panjang dan mulia menceritakan atau cerita tentang seorang sahabat yang mulia pula. Bagaimana proses taubatnya dia. Sekarang pelajaran-pelajarannya Bu ya yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah ada peperangan semasa hidup Nabi SAW. Ada peperangan semasa hidup Nabi SAW. Dan kaum muslimin tidak boleh lalai dari ini. Tidak boleh lalai. Bahwasanya memang diperlukan peperangan pada saat dibutuhkan untuk membela kaum muslimin. Kebanyakan sekarang kaum muslimin karena lalai, jadi walaupun saudaranya pun dibantai kayak di Myanmar, ya, di Palestina, mereka banyak tidak bergerak karena mereka lupa kalau ada peperangan dalam Islam dan bagian dari syariat. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan di sini disebutkan dua peperangan Nabi, Tabuk dan perang Badr, sudah kita jelaskan tadi. Pelajaran yang kedua adalah yang bisa diambil bagaimana
seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mendahulukan kejujuran dalam menyampaikan alasan tidak ikut perang, atau kejujuran dalam menyampaikan alasan kenapa tidak melakukan satu perbuatan. Jadi apa adanya? Kenapa tidak datang semalam di rumah saya? Saya ketiduran. Saya entah kenapa semalam itu sebenarnya tidak ada halangan, tapi saya kayak malas sekali untuk keluar rumah. Apa adanya? Tidak usah karena takut orang ini marah, kemudian kita bohong. Panjang lebar hadis ini semua menceritakan hasil kejujurannya Ka'ab. Dan dia bilang sendiri, sempat terlintas di hati saya bohong. Sempat terlintas. Tapi saya yakin kalau saya bohong, maka yang terjadi adalah pasti akan dibongkar oleh Allah. Bohong itu Bu hanya memberikan ketenangan di saat itu. Tapi seminggu kemudian, sebulan kemudian kebongkar tuh. Dan kalau kebongkar memalukan. Apa adanya. Suami ibu pulang ke rumah, kenapa nggak masak? Tadi saya malas sekali. Ya. Tapi bisa nggak? Ya, apa? Kalau memang betul malas ya. Tadi nggak tahu kenapa saya malas sekali. Tapi bisa nggak izinkan saya sekarang kalau saya mau masak? Bisa. Misal. Ya, apa adanya? Nggak usah bilang, oh tadi ada tamu datang, nggak ada tamu. Bohong. Untuk apa bohongin? Contoh saja kepada hal-hal yang sepele atau apa saja. Banyak orang tua bohong sama anaknya. Kenapa mama ini enggak bangunin aku tadi? Oh ya mama juga ketiduran, padahal sebenarnya tidak. Atau apalah ya. Jadi nggak usah bohong, apa adanya. Ajarkan kejujuran. Buat diri kita karena Allah mengawasi dan juga buat orang lingkungan kita. Apa adanya. Sampaikan apa adanya. Biarkan orang mengetahui kalau orang ini, kalau dia ngomong, nggak ada yang perlu diragukan. Salah-salah ya benar-benar. Itu pelajaran yang penting. Jadi tadi di sini bagaimana kejujuran Ka'ab bin Malik. Tentu kalau kita tambahkan di sini poin ketiga, manfaat ketiga adalah pentingnya jujur dalam kehidupan seorang muslim. Pentingnya kejujuran dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Dan banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah kejujuran ini. Seperti kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran. Kita anggap ini kalau kita jujur gagal, gak ada masalah. Biarin aja. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan jauhi dusta, walaupun depan mata kalian keberhasilan. Karena pasti gagal. Ini mobilnya Bu, yang mau dijual pernah tabrakan gak? Oh gak pernah. Padahal sudah 10 kali tabrakan. Alasannya supaya laku. Pasti pembelinya pergi gak jadi beli tuh. Oh pernah tabrakan, sisi kanan mobil, tapi saya sudah masukin bengkel, silakan dicek, jujur apa adanya, laku tuh mobilnya. Jujur adalah kata kunci semuanya. Kemudian di sini juga dikatakan, ya, atau faedah yang ketiga yang kita bisa ambil, faedah yang keempat ya. Sebenarnya tadi yang ketiga sama kedua itu sama. Cuma saya bilang kalau kita mau tulis poin ketiga, bisa kita tulis. Baiklah, yang keempat. Di sini fadilah jihad. Fadilah berjihad di jalan Allah. Dan mendahulukan jihad daripada urusan dunia. Di sini kita lihat ambil pelajaran dari kasus di Madinah waktu itu lagi panas-panasnya. Sebentar lagi panen kurma, dan itu adalah pekerjaan utama penduduk Madinah. Mereka tinggalkan dan mereka pergi berjihad di jalan Allah. Pelajaran yang selanjutnya yang kelima adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dukungannya kepada orang-orang mukmin
Ya, karena dia jujur di sini Allah SWT berikan dia dukungan ya. Yang selanjutnya yang keenam adalah setiap masalah pasti akan ada akhirnya. Jadi nggak mungkin ada masalah kita hadapi tidak ada selesainya. Misal pada saat kita sakit, maka akan ada masa dia selesai. Baik dengan sembuh atau mungkin ajal datang. Di sini kita lihat 50 hari mereka diboikot. Tapi karena mereka bersabar, tibalah saatnya di mana Allah selesaikan. Jadi nggak ada masalah nggak selesai. Masalah itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Ya. Yang ketujuh, sunnah memberikan berita gembira kepada orang yang membawa berita gembira kepada kita. Memberikan hadiah, membalas dengan berita gembira. Sunnah memberikan hadiah kepada orang yang membawakan berita gembira kepada kita. Jadi siapapun ya yang membawa berita gembira, alhamdulillah anaknya ibu lulus. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Apa yang kita miliki, mungkin kita punya ya minuman, makanan, kita berikan kepada dia. Sunnah ya. Tentu kalau ada. Kemudian yang kedelapan adalah sunnah safar di hari Kamis. Sunnah safar di hari Kamis. Jadi kalau orang adakan perjalanan hari Kamis. Sunnah Nabi, Nabi lakukan itu. Tidak selamanya kita harus tahu kenapa gitu. Ya. Nanti kalau kita tanya selalu kenapa Allah buat duhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa enggak jam 2 sekalian digabung, Allah maunya begitu. Jadilah orang yang patuh. Ya. Kenapa harus ada perempuan dan laki-laki, kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga, Allah mau begitu. Terimalah keadaan. Yang kesembilan, ya. Sunnah bila datang dari safar di siang hari. Sunnah kalau datang dari safar siang hari. Cari penerbangan kalau kita sekarang tiba di kota kita di siang hari. Sore hari masih terang. Ini sebagian ulama menambahkan mengatakan ini akan mendatangkan ketentraman jiwa. Kalau malam itu sudah capek, gelap. Udah banyak hal yang sebenarnya lebih baik dihindari. Yang terakhir yang ke-10 adalah sunnah sholat 2 rakaat pada saat datang dari safar. Sunnah sholat 2 rakaat pada saat datang dari safar. Ini faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis kita. Allahu a'lam. Mungkin saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan kita pada hari kiamat, tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua amal soleh yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan sampai akhir hayat kita diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun semuanya dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan kita doakan Indonesia, seluruh jajaran pemerintahan dan juga semua masyarakatnya yang muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menegakkan Islam, dan semoga saja Jakarta secara khusus diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majelis, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita sedang fokus untuk pembangunan Islamic Center. Yang ingin punya amal jariah, kesempatan untuk itu. Belum ada lokasi sekarang, karena lagi di sementara dicari, dan ada sekarang lagi penggalangan dana.
Dan kita tahu membeli tanah atau membebaskan lokasi itu justru puncak pahala. Karena kalau tanah umumnya kalau sudah diwakafin dia tidak akan berubah ya. Tapi kalau bangunan mungkin bisa saja masih berubah. Mungkin satu waktu roboh bisa diganti. Ini kesempatan untuk amal jariah. Nanti di atasnya ada dibangun masjid besar, masjid jame tujuannya untuk itu. Yang cukup untuk sekian banyak orang gitu. Kemudian juga kita akan bangun kampus, 2 program. Pertama strata S1, itu anak-anak yang tamat SMA. Ya, ini insya Allah juga kita usahakan gratis tentunya. Mereka asrama di dalam, jadi seperti pesantren SMP SMA, tapi ini kuliah di pesantren kan. Jurusan agama. 4 tahun mereka tamat S1 dan titelnya insya Allah LC. Karena kita kerjasama dengan universitas di Saudi. LC itu lisans, khusus untuk tamatan Timur Tengah, bahasa Perancis. Maka itu strata ijazah luar gitu ya. Kemudian mereka hafal Quran 30 juz dan juga insya Allah mereka akan hafal 1000 hadis. Program yang kedua, pelatihan da'i, 2 tahun. Ini khusus untuk da'i-da'i kami akan kirimkan di seluruh Indonesia, lembaga-lembaga, yayasan, pesantren. Mereka boleh kirim da'inya untuk belajar 2 tahun, nginap di asrama tentunya ya, tinggal. 2 tahun juga sama, karena mereka sudah da'i, mereka sudah punya background, maka kita ajak mereka untuk hafal 30 juz Al-Quran dan juga 1000 hadis. Tentu di dalam juga akan ada studio, kegiatan agama kita ya, kegiatan ceramah-ceramah yang sudah alhamdulillah sekarang sudah mendekat 600 judul ceramah dan target kita sampai ribuan ceramah insya Allah. Ini juga bisa menjadi amal jariah. Yang kedua, saya pernah menyampaikan nama travel dan nama orang yang kerjasama umroh dengan saya dan itu sudah kami putuskan akadnya kemarin 2016 Desember. Jadi sudah tidak lagi kerjasama dengan Kasturindo dan pernah saya sebutkan nama seseorang Agus nomor 081193000723 itu sudah tidak ada lagi kerjasama tentunya. Sebenarnya akad saya sampai 2017, tapi saya temukan ada pelanggaran agama dan saya ingatkan dia nggak mau tahu, nggak mau ingat, nggak mau sadar ya sudah. Saya pikir memang nggak boleh diterusin. Tentu kalau ada ibu sekalian yang mau tetap jalan sama mereka boleh-boleh saja, saya nggak larang, tapi saya nggak ada di sana gitu. Ya sudah nggak ada karena banyak brosur yang tersebar sampai 2017. Jadi saya sudah minta untuk ditarik semua. Dan ada satu travel yang saya tidak tahu siapa ini, tapi mengatasnamakan gitu kan. Di Google kalau diketik umroh bersama Ustadz Khalid keluar Dian Cahaya Travel. Saya nggak tahu ini. Saya nggak kenal orangnya. Saya nggak tahu siapa dia. Terus mengaku sebagai marketing saya. Sehingga akhirnya saya merasa harus saya sampaikan. Karena ini sudah pakai media. Di Google kalau ketik umroh sama saya keluar nama dia gitu. Dan beberapa jamaah membuat pengakuan. Kalau dia mengaku mengenal saya, kalau dia marketing saya, padahal nggak pernah ngomong sama sekali, saya nggak tahu siapa itu. Maka ini kami jelas-jelas berlepas diri ya. Sekali lagi kalau ada yang mau tetap jalan itu urusan mereka. Tapi saya sendiri pribadi harus mengiklankan ini. Dan insya Allah dalam 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang, kita akan iklankan nanti umroh yang resmi bersama tim KHB langsung insya Allah. KHB turnya akan jalan. Itu akan kita iklankan di Facebook dan di Instagram bagi ibu-ibu yang berminat bisa daftar langsung ke sana nanti dan kami akan iklankan di setiap pengajian juga begini akan saya sampaikan kontak person yang bisa dihubungi. Allahu alam. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.